mendeportasi 158 orang pekerja migran Indonesia. Mereka Beralih ke informasi lain, saudara, seorang perempuan tenaga migran Indonesia di Arab Saudi berinisial R, warga Karangantu, Kota Serang, Banten, mengirimkan video permintaan tolong ke Presiden Jokowi. Bahkan 32 orang TKI yang belum sempat diberangkatkan ke luar negeri. Hingga ditangkap oleh majikannya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Desita Yuniar. Saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 6. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan nilai UAS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Arianto Ardiansyah MSI. Adapun yang menjadi judul materi analisis yang saya ambil yaitu terkait dengan ketidakadilan sosial dan akses hukum perlindungan pekerja migran perempuan. Terkait dengan judul video yang saya ambil, yaitu Asa dan Derita Puan Pekerja Migran. Video ini merangkum isi video yang berupa harapan pekerja migran khususnya perempuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Tapi derita realitas pahit berupa eksploitasi, kekerasan, penempatan non-prosedural, dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang mereka alami saat mengejar harapan tersebut. Untuk penjelasan lebih jelas, mari kita simak video terkait dengan asa dan derita Puan Pekerja Migran. Dengan ini, mari kita saksikan. Pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sejak tahun 1983, persoalan pemalsuan dokumen, kekerasan fisik dan seksual, hingga kisah tragis berujung kematian muncul ke permukaan. Saat itu, pekerja migran perempuan masih disebut sebagai tenaga kerja wanita. Kehidupan Sartini jauh dari kata sejahtera. Apa dipulangkan dari majikan. Dari majikan kan ditaruh di rumah agent. Ditaruh di rumah agent di situ. Cuman kata agent nggak boleh pulang karena itu corona. Terdesak beban ekonomi, anak Sartini bernama Nur Hayati mengikuti jejak ibunya menjadi pekerja migran. Berniat kerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) awal November lalu, ia berangkat ke Qatar, Timur Tengah. Bak lingkaran setan, Nur Hayati diduga pergi dengan jalur non-prosedural. Ya katanya sih itu enggak, katanya enggak takut mak, katanya saya ingin bantu emak. Katanya satu rumah 2 orang katanya. Yang belum tahu ya baik enggaknya sih. Cuman kan baru berangkat. Belum ngasih kabar. Ibu dan anak yang tak punya banyak informasi terkait jalur resmi pemberangkatan pekerja migran. Miris, 2 generasi ini terjebak sindikat perdagangan orang. Sejumlah relawan dan mantan PMI ambil bagian memberi pembekalan melalui Migrant Worker Resource Center atau MRC. Migrant Worker Resource Center (MRC) merupakan pusat informasi bersifat responsif gender bagi calon pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan. MRC terletak dalam satu area dengan kantor layanan terpadu satu atap (LTSA), yakni di wilayah Kesenden Kejaksaan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Operasional LTSA berada di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Cirebon. MRC dan LTSA saling berkolaborasi dalam edukasi dan layanan penyebaran informasi kepada calon PMI. 45 LTSA di sejumlah daerah yang menjadi kantong pekerja migran. Organisasi Buruh Internasional atau ILO telah menerbitkan aturan yang dapat diterapkan dalam melindungi pekerja migran, khususnya perempuan. Salah satunya Konvensi 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Sementara itu, ada pula Konvensi ILO 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Aturan ini memuat prioritas kesehatan dan keselamatan kerja, pelibatan serikat kerja, dan kewajiban negara menyediakan sumber daya. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan asa dan derita Puan Pekerja Migran. Selanjutnya,
Adapun reaksi dan analisis saya terkait dengan video tersebut, yang pertama itu jika dikaitkan dengan mata kuliah perkuliahan, yaitu tentunya dalam kebijakan hukum atau kebijakan publik atau etika sosial, yang pertama itu adanya kegagalan dan tanggung jawab negara terkait dengan kegagalan implementasi kasus Nur Hayati dan Ibu Sartini tadi, yaitu mencerminkan adanya kegagalan perlindungan pekerja migran Indonesia. Walaupun secara hukum, undang-undang dan konvensi ILO, negara memiliki kewajiban untuk melindungi praktik non-prosedural, masih marak karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dan yang kedua, adanya ketidakadilan struktural. Kasus ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterdesakan ekonomi menjadi pintu masuk bagi sindikat untuk melakukan eksploitasi. Dari perspektif sosiologis dan etika, ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atau HAM dan prinsip keadilan sosial di mana kelompok rentang eksploitasi dan keuntungan sindikat. Adapun pendapat pribadi saya terkait dengan kasus tersebut, yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia perempuan, khususnya yang dialami oleh Ibu Sartini dan Ibu Nur Hayati tadi, adalah cerminan kegagalan terhadap sistematis negara dalam melindungi warganya yang paling rentan. Kemudian, meskipun negara atau pemerintah telah berupaya untuk menyediakan yang namanya LTSA, tapi faktanya bahwa siklus tindak pidana perdagangan orang ini masih sering terjadi, menunjukkan adanya kelemahan fundamental. Kemudian masalah faktor ekonomi terkait dengan keterdesakan ekonomi yang dialami oleh kedua ibu tadi tersebut, yaitu adalah pendorong utama untuk melakukan masyarakat rentang tergoda janji-janji palsu non-prosedural. Jadi, selama peluang ekonomi di daerah asal tidak memadai, upaya pencegahan akan sulit berjalan efektif. Kemudian, adanya penegakan hukum yang lemah. Nah, sehingga penegakan hukum yang lemah ini menjadi sindikat perdagangan yang beroperasi masif karena lemahnya penegakan hukum. Kemudian masalah sensitivitas gender, korban perempuan seringkali mengalami bentuk kekerasan yang spesifik berbasis gender, seksual maupun psikologis. Nah, perlindungan yang diberikan oleh negara harus benar-benar responsif dan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi ataupun ekonomi semata. Nah, adapun penjelasan mengapa kasus ini sangat relevan dengan materi perkuliahan, khususnya dalam materi sosiologi dan antropologi hukum. Nah, studi kasus efektivitas hukum ini khususnya dalam kasus Ibu Sartini tadi menjadi studi kasus empiris untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan ratifikasi konvensi internasional dapat diimplementasikan dan dipertahankan di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Kemudian, keterkaitannya dengan analisis kerentanan gender, kasus ini menyoroti bahwa bagaimana perempuan menjadi subjek tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi, memungkinkan analisis mendalam mengenai bagaimana norma gender dan ketidaksetaraan kekuasaan memengaruhi kerangka perlindungan hukum. Kemudian, tindak pidana perdagangan orang ini adalah studi kasus langsung tentang aplikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Jadi kami sebagai mahasiswa dapat menganalisis unsur pidana atau tantangan pembuktian dan pertanggungjawaban terhadap pidana. Kemudian adapun terkait dengan hukum internasional relevan untuk membahas ratifikasi dan implementasi konvensi ILO 189 dan juga 190, mahasiswa atau kami sebagai mahasiswa dapat menganalisis apakah hukum nasional sudah selaras dengan standar layaknya dan perlindungan dari kekerasan yang ditetapkan secara global. Adapun dampak yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam kasus ini, yaitu yang pertama, dampak dari kasus eksploitasi atau tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dirasakan oleh secara individual, tapi juga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap masyarakat, khususnya di daerah kantong migran. Kemudian adapun dampaknya, yang pertama itu dampak sosial dan keluarga. Nah, terkait dengan kasus Ibu Nur Hayati tadi yang mengikuti jejak ibunya, yaitu Sartini, menunjukkan bahwa adanya kerentangan dan kemiskinan antar generasi. Hal-hal inilah yang menjadi stigma dan risiko terus-menerus terhadap keluarga korban. Kemudian adanya erosi kepercayaan terkait dengan lembaga yang
lembaga yang resmi yang sehingga maraknya kasus non prosedural ini dan tindak pidana perdagangan orang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan percaya terhadap jalur resmi terkait dengan LTSA dan bahkan terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi perlindungan bagi mereka. Nah, kemudian sumbatan ekonomi. Meskipun pekerja migran Indonesia ini dikenal sebagai pahlawan devisa, kasus TPPO seringkali mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi keluarga karena upah yang tetap dibayarkan atau disita oleh sindikat. Nah, alih-alih mendapatkan pekerjaan atau kesejahteraan, keluarga justru dibebani utang atau kebutuhan pemulihan. Kemudian apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita petik dari kasus tersebut, yaitu kita sebagai masyarakat waspada terhadap memilih jalur-jalur yang tidak resmi. Kemudian masyarakat harus meningkatkan literasi dengan kewaspadaan atau kehati-hatian terkait dengan modus-modus perekrutan ilegal. Kemudian kunci pencegahannya yang pertama yaitu jangan terlalu tergiur dengan janji-janji. Kemudian inilah yang kita memahami bahwa janji upah yang tidak realistis dan tidak memberikan proses yang begitu susah atau proses yang terlalu cepat tanpa adanya dokumen resmi adalah itu merupakan tanda-tanda bahwasanya indikasi tindak pidana perdagangan orang. Nah, adapun pesan moral terkait dengan peristiwa tersebut yaitu mari kita dukung dan kuatkan upaya edukasi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian bagi calon pekerja, jangan biarkan harapan atau asa Anda dikorbankan demi derita di jalur ilegal, usahakan mencari selalu tempuh jalur-jalur resmi. Kemudian, bagi negara dan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan perlindungan terhadap mereka. Kita harus memastikan bahwa kekerasan dan eksploitasi tidak lagi mengintai sehingga pekerja migran ini mampu berdaya dan sejahtera. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam membuat video ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.